nggak malu kalian laki-laki itu melawannya perempuan. Iya betul. Jadi memang pansos ini kalau aku liatin berulang kali, memang kalau pansosnya nggak pansosin teteh tuh mereka kayak nggak makan gitu kan, kayak nggak rame mereka tuh. Ini ya komentar yang kembalikan uang Agus, Mas, Mbak. Coba diikutin dari awal. Yayasan sudah bersurat ke pihak Agus untuk berobat. Yayasan juga sudah mendatangi Agus untuk mengajak berobat, tapi pihak Agusnya yang tidak mau. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, uang itu masih ada di yayasan. Sehingga kemudian silahkan jika memang orang-orang yang ingin membantu pihak Agus untuk menyelesaikan ini, baik itu secara mediasi maupun secara hukum, kita siap. Iya betul. Jadi Lagi kemudian menyampaikan opini, menggiring opini yang kemudian tidak berdasar ya, bahwa uang itu dipakai Teknopi, dipakai Geri, dan dipakai semuanya gitu. Uang itu masih ada dan memang sesuai dengan SOP aturan yayasan sudah dilakukan oleh yayasan untuk menyurati dan menunggu pihak Agus untuk berobat gitu ya teman-teman. Tapi pihak Agus yang nggak mau. Mereka itu Mbak, mereka itu mencari celah. Kemarin yayasan kita difitnah katanya terima cuci uang katanya gitu. Terus sisa uang 200.000 lagi, 200.000 sisanya. itu ngaco banget sih, itu ngaco banget itu. Nah, makanya saya memberikan statement dan buat saya statementnya udah cukup clear, udah banyak yang rekam juga kok ya. Makanya saya bilang kalau terbukti yayasan saya menerima cuci uang, 1 perak pun penjarakan saya seumur hidup, saya nggak takut. Ya, saya udah selalu bilang memberikan statement seperti ini. Saya pastikan 4 tahun saya berjuang itu saya independen, nggak ada yang namanya kita donatur tetap, itu nggak ada. Kalau ada yang mau ngasih susu pempes lah, dia apalah, ya kita terima dong dengan baik, alhamdulillah. Tapi kita nggak pernah mengemis meminta donasi untuk orang-orang yang kita rawat, termasuk ODGJ dan juga anak asuh. Saya menyekolahkan anak asuh saya di sekolah swasta dan sekolah yang bagus di Tangerang, itu semua pakai uang pribadi saya. Naila Preschool di internasional, itu semua pakai uang pribadi saya. Jadi saya pastikan saya bertanggung jawab dan berkomitmen ketika saya merawat orang. Menurut saya sih abaikan aja sih teh. Karena yang ngomong pengacara juga Mbak. Betul. Yang ngomong pengacara juga dengan tuduhan seperti itu. Ini mantan pengacara saya yang kemarin mau meminta menggantikan posisi Om Brian. Akhirnya kita nggak mau. Nah dia menggoreng seperti itu. Makanya saya dengan tegas bilang, karena itu udah rame banget berita itu. Itu makanya dengan tegas dari kemarin saya sebentar saya live, saya menjelaskan tidak ada yang namanya kita terima uang dari mana gitu ya, katanya money laundry atau apa, saya aja nggak paham, saya juga nggak ngerti. Kita konten kreator, kita ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok dan lain-lain, ada endorsement, ada usaha yang nggak perlu saya sebutkan. Iya, itu kan kembali lagi memang tadi Mbak Disna udah jelaskan tuh oknum-oknum advokat, apalagi oknum advokat yang pernah ada di dalam lingkaran teteh ini yang kemudian tidak diakomodir keinginannya, kemudian jadi berlawanan, kemudian menggalang apalah itu gitu kan. Nah itu sekali lagi sih aku sampaikan gitu kan ke beliau itu, sampaikan upaya-upaya kalian sesuai jalurnya, sesuai prosedurnya. Katanya sangat mengerti Permenses, katanya sangat mengerti undang-undang. Kita bicara dengan hukum dan undang-undang yang sama, ya udah lakukan aja sini gitu. Jangan goreng-goreng yang nggak ada juntrungannya gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada isinya gitu kan. Undang-undang apa yang mau dipakai sini gitu kan. Ya intinya saya setiap
naik komal atau saya live sendiri, saya pastikan saya tidak pernah menjelekkan PH saya, ya mantan PH saya tidak pernah satupun. Selama ini saya mau diapain juga saya diem aja. Terus saya mau difitnah, dihina seperti apa juga saya diam aja. Terus juga terkait masalah Om Brian ya Mas Ger, dibahas-bahas juga. Padahal yang ngasih statement Om Brian itu adalah om saya, kan beliau sendiri, tapi dia juga yang membuka. Saya nggak paham tujuannya apa. Tapi yang jelas saya tuh ngomong berdasarkan fakta dan bukti aja. Tapi saya minta stop lah gitu. Mau sampai kapan sih? eh Nambah masalah ini tambah rame, dan untuk netizen juga menurut saya kalau ada berita-berita yang menggoreng atau seperti apa ya, ya abaikan aja, jangan dibikin rame gitu. Makanya jujur ya, ini banyak banget media yang mau wawancara saya, tolong tanggapannya terkait rekaman ini, tolong tanggapannya. Mana ada saya satupun muncul di media, karena saya nggak mau tambah rame, tambah digoreng. Saya lebih baik diam, saya lebih baik bersama keluarga daripada saya harus menyuarakan pendapat saya lagi, nanti digoreng lagi seperti apa. Saya nggak mau gitu. Nggak ada keuntungan, saya nggak dapat untung nih, nggak dapat untung apa-apa saya. Ya, ya. Kerjaan saya jadi berantakan, saya nggak ada bikin konten, bikin video, bantu orang. Harusnya orang kita bantu satu hari maksimal 8 orang, 8 lokasi maksimal loh. Ini saya satu kali pun udah tidak jalan. Ya, ya. Menurut kami ya Teh, menurut saya pribadi sih tindakan Teteh untuk tidak menanggapi hal-hal isu ya, itu sudah sangat tepat ya, sangat bagus itu, karena memang orang yang terdidik dan orang yang terpelajar itu tidak perlu menanggapi hal-hal yang bentuknya isu gitu loh. Kita tetap pada posisi jika memang mereka ingin menyelesaikan ini sama seperti kita ingin menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya, maka tempuhlah jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh negara. Tapi kalau mereka tidak menggunakan itu, artinya ada hal-hal yang memang mereka inginkan di luar itu. Nah, itu yang kemudian saya rasa netizen masyarakat Indonesia ya, udah paham banget terhadap hal-hal ini gitu. Sehingga sangat tepat Teteh mengambil posisi untuk tidak ngeladenin ya, tidak menjawab hal-hal yang pada prinsipnya adalah itu isu saja gitu, itu fitnah. Maka nanti kita akan selesaikan di jalur hukum jika memang itu berupa hal-hal yang memang sudah sangat merugikan Teh Novi begitu.